Nah, inilah rahasianya ketika disebut kenapa kita kalau sujud ruku baca subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika. Ternyata ketika Nabi naik ke arasy sana, sebelum naik Nabi melewati langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Apa kata beliau? Yang saya dengar malaikat, ada satu malaikat dia kalau berzikir subhanal aliyil a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanak haitsu kunta, subhanaka haitsu kunta, subhanak. Isinya para malaikat itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika kita sholat baca subhanallah, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, itu udah sama kayak ibadah seluruh malaikat yang ada di langit sana, Pak. Syaratnya satu, mengenal yang kita sebut, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu dari awal dicipta bacaannya satu aja, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Apa? Jadi malaikat A subhana rabbil a'la, malaikat B subhana rabbil azim, malaikat ini subhana rabbil azim wa bihamdi. Semakin banyak zikirnya semakin mulia malaikat itu. Nanti akan semakin banyak sayapnya. Apa kata Rasulullah ketika aku naik, dalam hadis Imam Tabrani, hadisnya hasan, naik ke langit, Allah mi'rajkan, aku melihat ada seorang malaikat. Jika dia ingin menembus langit dan bumi sekejap, maka dia akan menembusnya. Jika dia ingin menutup langit dan bumi sekejap, dia akan menutupnya. Lalu aku berkata, zikir yang aku dengar darinya adalah subhanaka haitsu kunta. Apa terjemahannya itu? Maha suci, maha hebat engkau ya Allah, sehebat menurutmu, bukan menurutku. Inilah makna subhanallah. Allah maha suci, tak perlu kita sucikan. Maka kesuciannya Allah, karena dialah yang suci. Maksudnya dibolak-balik gitu ya. Allah itu suci bukan karena kita baca subhanallah gitu. Tanpa kita baca subhanallah, Allah sudah suci belum? Maka kalimat ini bukan untuk mensucikan Allah, tapi untuk menyatakan aku betul-betul meyakini ya Allah engkau maha suci. Itu maknanya. Jadi tolong diluruskan, tasbih-tasbih kita selama ini bukan kita sedang membersihkan Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh, Pak. Yang perlu dibersihkan kalbu ini dengan nama Allah itu. Jadi mulailah sholat, lalu mengilmui apa yang dibaca dalam sholat. Nggak mesti menerjemah, Pak. Kalau menerjemah nanti Bapak capek. Mengilmu yang dibaca, ini yang kita sebut bermakrifat. Makrifat kan artinya berilmu, knowledge, berpengetahuan. Ada malaikat yang memikul arasy. Apa zikirnya? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Ini malaikat pemikul aras. Itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan, ya, ini kalimat diambil oleh Nabi dua. Subhanallah walhamdulillah, kalimatani khafifatani alal lisan. Sangat ringan dua kalimat ini bagi lisan, tapi habibatani ilar rahman. Tapi Allah yang maha rahman, yang menguasai aras, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai semua kalbu manusia, sangat mencintainya. Maka ciri-ciri orang yang dicintai Allah, buah bibirnya subhanallah, alhamdulillah.